Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Pak Guru. Selamat pagi dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar masih di tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Anak-anak perhatikan ya apa yang Pak Guru sampaikan agar anak-anak bisa mengerjakan tugas nanti ya. Baiklah anak-anak, kita langsung belajar ya. Coba perhatikan gambar di layar HP kalian masing-masing. Apakah anak-anak masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Ayo coba sebutkan. Nah, ada yang bisa? Ya, sebutkan. Ya, makhluk itu bernapas, bergerak, membutuhkan makan dan minum, berkembang biak, menanggapi rangsangan, dan lain sebagainya. Nah, di sini Pak Guru punya gambar yang ada di layar HP ataupun laptop kalian. Coba perhatikan gambarnya. Apa aja ciri-ciri makhluk hidup yang ada di gambar itu? Ya, Pak Guru, itu ada ayam membutuhkan makanan untuk hidup. Iya, benar. Ada tumbuhan yang membutuhkan air untuk hidup. Nah, jadi itu yang ada di gambar adalah ciri-ciri makhluk hidup. Coba perhatikan baik-baik gambarnya ya. Ya, kita lanjut anak-anak. Ciri-ciri makhluk hidup yang ada di gambar tadi, nih contohnya nih. Ada yang pertama, tumbuhan memerlukan air. Kegiatan pada gambarnya adalah ketika ibu menyiramkan tanaman. Lalu yang kedua adalah ayam memerlukan makanan. Di gambar tadi ada ayah dan Siti memberikan makanan. Yang ketiga, ayam berkembang biak. Pada gambar tadi ada gambar jerami untuk ayam bertelur dan ada gambar induk ayam beserta anaknya. Berarti itu ciri-ciri ayam berkembang biak. Lalu manusia berkembang biak. Dari gambar tadi kita bisa ambil ciri-ciri makhluk hidup. Kegiatannya adalah di keluarga itu ada Siti, ada ibu dan ada ayah. Jadi ayah dan ibu memiliki anak yang namanya Siti. Di situ adalah berkembang biaknya manusia. Lalu ciri-ciri makhluk hidup yang kelima adalah ayam memerlukan minuman. Kegiatan pada gambarnya ada tempat minumnya. Lalu ciri-ciri makhluk hidup yang keenam adalah hewan itu bergerak. Nah, dari gambar tadi ada ayam nampak menuju makanan, bergerak menuju makanan yang diberikan oleh ayah dan Siti. Anak-anak tetap perhatikan ya apa yang Pak Guru sampaikan. Amati kedua gambar yang di layar HP atau laptop kalian. Apakah persamaan dari kedua gambar tersebut? Nah, ada gambar keluarga Siti dan ada gambar ayam. Apa persamaannya anak-anak? Ada yang bisa sebutkan? Iya, benar. Mereka sama-sama sedang makan. Ya, anak ya. Hubungan kedua gambar adalah adanya saling ketergantungan antara manusia dan hewan. Nah, selain tadi ya, bersama-sama makan, di sini ada ketergantungan antara manusia dan hewan, saling membutuhkan. Keluarga Siti sedang makan dengan lauk, telur, dan ayam. Coba lihat di gambar itu ada telur, ada ayam. Gambar pertanyaan menunjukkan Siti sekeluarga membutuhkan makanan. Makanan bisa berasal dari makhluk lainnya. Nah, itu anak-anak ya. Di situ bisa berasal dari ayam, bisa berasal dari tumbuhan juga untuk sayur-mayurnya. Gambar berikutnya menunjukkan perkembangbiakan ayam. Mulai dari telur menjadi anak ayam, selanjutnya tumbuh menjadi ayam dewasa. Jadi, ingat anak-anak ya, ada ketergantungan dengan antar sesama makhluk hidup. Misalnya manusia membutuhkan telur ayam dan ayam membutuhkan manusia untuk memberikan makanannya ya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh. Ayam berasal dari telur
yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam betina menghasilkan telur anak-anak. Telur seperti induknya yang pada saat itu menetaskan dia berkelanjutan. Begitu seterusnya. Anak ayam sangat lucu untuk dilihat dan dimainkan, tetapi hati-hati, induk ayam akan marah jika kita mengganggu anaknya. Nah, kalian tidak boleh memainkan anak ayamnya ya. Yang bagus itu kita memberikan makanannya ya. Kita dapat melihat anak ayam yang lucu sambil menyanyikan lagu tentang anak ayam. Kira-kira lagu tentang anak ayam apa ya? Anak-anak tahu enggak? Anak-anak kita nyanyikan bersama. Nah, perhatikan ya. Nanti dengan baik ya. Nah, itu lagunya anak-anak. Coba kita lihat liriknya. Itu di sini ada matematikanya juga, Nak. Kalian bisa berhitung. Kalau anak ayam turunnya 4, mati 1, berarti berkurang 1. Berarti tinggal 3. Nah, itu adalah lagu anak ayam. Selain kita bernyanyi, kita juga belajar berhitung matematika, anak-anak ya. Masih ingatkah kalian dengan panjang pendeknya bunyi? Jadi setiap ada lagu itu ada yang dinyanyikan panjang dan pendek. Nah, coba perhatikan ya. Masih ingat tentang tanda merah di lagu? Ada yang pendek, ada yang persegi pendek, ada yang persegi panjang. Nah, Pak Guru punya ini yang sudah Pak Guru kasih tanda nih. Coba perhatikan. Kalau tandanya itu persegi pendek, makanya dinyanyikan pendek. Kalau persegi panjang, makanya dinyanyikan panjang. Di lagu Cicak-cicak di dinding, kita sudah belajar tentang ini ya. Coba lihat, perhatikan. Ada yang panjang, ada yang pendek. Ketika disebut
Teko 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 tek. Nah, itu ada panjangnya. Daging dan telur ayam dalam jumlah yang banyak. Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ada daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pengembangbiakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah yang banyak. Untuk itu dibuatlah sebuah peternakan. Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Berikut Pak Guru kasih contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulannya. Nah, di sini ada tabel ya. Di sini ada 5 peternakan. Peternakan A, B, C, dan D, dan setiap bulannya menghasilkan telur. Peternak A menghasilkan berapa butir telur, anak-anak? Ya, 3000 butir telur. Lalu peternakan B menghasilkan 1500 butir telur per bulannya ya. Peternakan C menghasilkan 3500 butir telur. Peternakan D, ya, peternakan D menghasilkan 2000 butir telur, dan peternakan E ada 2500 butir telur. Ya, perhatikan lagi tentang peternakan dan jumlah telur per bulannya. Nah, jadi pertanyaannya, peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Nah, kemarin di subtema 1 pembelajaran 2 kita belajar tentang pengurutan bilangan. Nah, dari ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, di layar ada 3, 1, 3, 2, 2 ribuannya. Berarti yang paling besar adalah angka 3. Karena sama-sama angka 3000 yang A dan C, kita lihat ratusannya itu ada 0 dan 5. Berarti peternakan paling banyak per bulannya adalah peternakan C. Nah, ada pertanyaan kedua. Peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Kita lihat ribuannya. Ya, kita lihat angka yang paling sedikit, yaitu angka 1. Berarti peternakan yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan adalah peternakan B. Urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Mulai dari peternakan dengan hasil telur per bulan paling sedikit. Berarti dari bilangan itu adalah palingan yang terkecil. Coba perhatikan ya, peternakan B 1500. Nah, kita bandingkan yang ribuannya ada 3. Ada 3, 3, 2, 2. Ya, berarti antara peternakan D dan E. Lalu sudah dibandingkan ribuannya, kita bandingkan ratusannya, 0 dan 5. Mana yang paling sedikit? Iya, 0. Berarti urutan yang kedua adalah peternakan D. Baru adalah peternakan yang berikutnya adalah peternakan E, karena sama-sama 2000, cuman beda ratusannya. Lalu sisanya antara A dan C. Mana yang paling sedikit? Ayo anak-anak. Iya, yang A. Lalu yang paling banyak adalah peternakan C. Kalau ini diurutkan dari hasil yang paling sedikit penghasilannya per bulan. Pasangkan nama dan lambang bilangan dengan cara menghubungkan titik dengan garis. Coba anak-anak, bilangan yang pertama dibaca. Ya, bilangan yang pertama dibaca 1250. Lalu bilangan yang kedua adalah dibaca 1000. Yang ketiga adalah 2500. Agar lebih mudah membaca bilangan,
kamu juga dapat menggunakan aturan nilai tempat. Contohnya 1250. Nah, tabel nilai tempat 1250 ditunjukkan seperti berikut. Jadi seribuannya ada 1, ratusannya ada 2, berarti 200. Nah, puluhannya ada 5, satuannya ada 0. Jadi angka 1 berada pada tempat ribuan sehingga bernilai 1000. Jadi jumlahnya 1000. Angka 2 berada di tempat ratusan sehingga bernilai 200. Angka 5 berada pada tempat puluhan sehingga bernilai 50. Dan angka 0 berada pada tempat satuan sehingga bernilai 0. Jadi bacaannya adalah 1250. Coba anak-anak tulis bilangan pada tabel nilai tempat. Nah, ini bilangan ini dibaca. Caranya kita pakai tabel ya, kalau ada yang belum bisa. Tabelnya terdiri dari ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Angka berapa yang menempat ribuan? Ya, angka 4. Angka berapa yang menempati ratusan? Angka 7. Angka yang menempati puluhan adalah angka 5. Angka yang menempati satuannya adalah angka 0. Ingat ya, 4 nilainya 4000. Nah, 7 nilainya 700. 50-an nilainya 50. Dan 0 satuan nilainya 0. Maka kita baca 4750. Bukan 0 satuan ya. Enggak, ini karena ini baca 50 karena satuannya 0. Biasanya tidak dibaca ya, nah ya. Kita coba lagi anak-anak ya. Coba menuliskan bilangannya. Bilangannya berapa? Dibaca 8417. Nah, kita pakai tabel lagi ya. Di ribuannya berapa? Ribuannya ada 8. Ratusannya 400. Berarti 4. Puluhannya tidak ada. Ada. Berarti angkanya 1 dan 7, maka puluhannya adalah 1. Satuannya adalah 7. Jadi seperti itu ya anak-anak ya. Nilai 8 untuk 8000, nilai 4 untuk ratusan ya. Nilai puluhan ada 1, nilainya 10. Nilai satuan adalah 7. Maka menulisnya seperti itu di atas di layar ya. 8417 dibaca 8417. Nah, sekian untuk pembelajaran kali ini ya anak-anak ya. Semoga anak-anak tetap semangat dan tetap sehat dan juga mengerti apa yang disampaikan dengan Pak Guru ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Kalau keluar rumah pakai masker dan jaga jarak ya. Balik ke rumah cuci tangan. Atau habis berkegiatan apapun kita harus cuci tangan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya anak-anak ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.